Saya ulangi lagi apa yang pernah aku janjikan. Dan mari kita ucapkan lagi akan janji Tuhan ini bersama-sama. Mazmur 41 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kita akan turuti apa yang Roh Tuhan mau dan lakukan seperti yang Dia perintahkan. Mazmur 41 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kita akan baca bersama-sama 2, 3. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Anda tirukan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah memperhatikan orang lemah. Oleh karena itu, sesuai dengan janji Tuhan, Tuhan akan meluputkan kami pada waktu celaka. Dan kami percaya Tuhan akan melindungi kami. Dan Tuhan yang memelihara nyawa kami. Sehingga kami disebut berbahagia di bumi. Kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan kami dipermainkan musuh kami. Tuhan membantu kami di ranjang kami. Pada waktu sakit, di tempat tidur kami, Tuhan memulihkan kami sama sekali dari sakit kami. Kami percaya ini janji Tuhan. Kami percaya janji Tuhan. Ya dan amin. Kami terima janji Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Dan sekarang mari kita buka Mazmur pasal yang ke-61. Mazmur pasal yang ke-61. Hanya ada 9 ayat. Kita akan baca bersama-sama. Saya akan bacakan buat saudara. Anda perhatikan pada Alkitab saudara. Mazmur pasal 61. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Judulnya doa untuk raja. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah. Perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Selah. Sungguh engkau ya Allah telah mendengarkan nazarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan namamu. Tambailah umur raja, tahun-tahun hidupnya kiranya sampai turun-temurun. Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya. Titahkanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia. Maka aku hendak memazmurkan namamu untuk selamanya. Sedang aku membayar nazarku hari demi hari. Ada 2 hal pokok yang saya ingin sampaikan pada hari ini. Saya berdoa supaya perkataan Tuhan ini memberkati akan kehidupan kita. Yang pertama, saya mau ajak kita baca sama-sama pada ayat yang pertama dari Mazmur pasal yang ke-61. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi dari. Nah saudara sekalian, sepertinya ini ayat yang tidak berarti. 2 hari yang lalu ketika saya membaca Alkitab, tiba-tiba mata saya tertuju kepada apa yang diungkapkan di ayat yang pertama.
Dan roh Tuhan mulai mengajar sesuatu yang menarik sekali. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa untuk pemimpin biduan atau to the chief musician, untuk pemimpin pemusik, dia berkata. Dengan permainan kecapi, dalam bahasa Inggrisnya bukan dikatakan kecapi tapi string. Dan dia berkata dari Daud. Saudara sekalian, ketika saya bacakan ayat ini, menarik sekali, roh Allah mulai berbicara dalam hati saya. Dan inilah contoh orang yang kenal betul dengan Allahnya. Nah, kita belajar bahwa semua mazmur dari Daud ini adalah apa yang roh Allah berikan dalam dirinya. Itu merupakan pernyataan yang keluar dari roh Allah. Karena dia pernah berkata, roh Tuhan itu memakai lidahnya untuk menaikkan pujian, memberitakan kebenaran, menyampaikan firman. Keluar mazmur itu bukan dari ide manusianya, tapi murni pekerjaan roh Tuhan lewat hidup orang yang bernama Daud. Nah, ternyata apa yang dia sampaikan itu bukan sekedar asal apa yang dia yakini itu benar, tapi itu memang betul-betul murni dari Allahnya. Bahkan ketika mazmur itu jadi dan diberikan kepada pemimpin pujian atau pemimpin biduan atau pemimpin pemusik yang dia miliki, dia memberikan akan suatu kondisi yang sangat jelas. Dia berkata, ini harus dengan permainan kecapi atau string. Nah, kalau Anda perhatikan, dalam pasal-pasal yang lain, dalam mazmurnya yang lain, tidak selalu dia berkata harus dengan string. Coba saya akan ajak Anda bandingkan dengan beberapa pasal sebelumnya. Buka Mazmur pasal yang ke-5 contohnya. Mazmur pasal yang ke-5, lihat pada ayat yang pertama. Mazmur pasal yang ke-5, ayat yang pertama, Alkitab berkata begini, untuk pemimpin biduan, dengan permainan apa? Suling, Mazmur Daud. Dalam terjemahan dikatakan winds instrument, suatu instrumen musik tiup. Dan dikatakan itu merupakan permainan suling. Nah, kalau Anda baca, isinya sama, itu berupa doa, tapi cara menaikkan di hadapan Allahnya, dia buat itu berbeda. Pasal 61 dia berkata harus dengan string. Pasal yang ke-5, dia berikan mazmur, dia berkata dengan permainan suling. Lihat lagi pada pasal yang ke-6. Dalam bahasa Indonesia nggak terlalu jelas, tapi kalau Anda punya Amplified Bible akan menjelaskan lebih rinci. Dikatakan begini, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Nah, Amplified mengatakan dengan stringed instruments set an octave below. Berikan suatu oktav yang satu oktav di bawah. Dia berikan perinciannya. Lihat lagi pada pasal yang ke-9 misalnya. Pasal 9 dari Mazmur juga. Dikatakan ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben, Mazmur Daud. Nah, Amplified menjelaskan, dia berkata begini, set for soprano voices. Dia berkata, ini dinyanyikan dengan suara-suara soprano. Ini untuk soprano. Nah, Anda perhatikan, orang berkata begini, wah, ini orang ternyata seorang ahli musik yang hebat. Mungkin, saudara. Tapi ingat bahwa mazmur yang keluar itu murni berasal dari roh Allah. Nah, saya belajar sesuatu dari orang yang bernama Daud. Daud ini memahami satu hal, bahwa segala sesuatu yang dari Allah, kalau kita ingin itu diterima oleh Allah, harus dengan cara Allah dan harus dalam atmosfernya Allah. Mengapa dia membuat suatu kriteria ketika mazmur ini dinyanyikan harus ini, ketika ini diberikan harus ini, kenapa ini harus string, kenapa ini harus ruling, kenapa ini harus soprano, kenapa ini harus satu oktav di bawah. Mengapa dia buat begitu, saudara? Sebab dia tahu bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang punya selera. Amen. Dia bukan Allah yang asal kita bisa beri seperti yang kita mau. Dia tahu akan selera Tuhan.
Oleh karena itu ketika lagu itu keluar dari hatinya, dia tahu persis apa yang sebenarnya diharapkan Tuhan, naik kembali kepada Allah seperti apa yang Tuhan inginkan. Dia bukan orang yang mengerjakan semua berdasarkan seperti lazimnya orang lain buat, tapi dia tahu dengan spesifik sekali yang ini harus begini, yang ini harus begini. Nah, ada beberapa mazmur yang sama sekali tanpa instruksi terperinci seperti ini. Berarti ini bukan karena sekedar keahliannya, tapi dia tahu Allah yang dia sembah adalah Allah yang punya selera. Allah yang harus diapakan, dia tahu persis dan dia kenal akan Allahnya. Saudara, banyak orang mungkin lebih jago main musiknya dari Daud. Tapi orang ini menurut saya pendidikan resminya nggak ada. Cuman dia gembalakan domba dan dia main karena orang berkata bakat alam. Tapi pada waktu dia kenal akan Tuhannya, makin dia kenal akan Tuhan, makin dia tahu apa yang harus dia berikan kepada Allah. Dan ini yang kita semua harus teladani dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, saudara sekalian, Daud belajar bahwa segala sesuatu yang mau dinaikkan di hadapan Allah itu tergantung total dengan atmosfer yang melingkupinya. Setiap bentuk permainan yang berbeda menciptakan atmosfer yang berbeda. Suara-suara yang berbeda menciptakan atmosfer yang berbeda. Anda nggak percaya? Mari lihat ekstrimnya. Karena saudara lihat film di televisi atau dimanapun Anda lihat film. Sebetulnya coba kalau film itu katakanlah film yang menegangkan lah. Hilangi musiknya. Itu kalau ada orang cuma jalan begini aja ya, nggak ada apa-apanya. Yang membuat bulu kuduk itu berdiri, kalau itu ada background musiknya dibuat begitu rupa, lihat, musik itu menciptakan atmosfer. Yang membuat merinding bulu kuduk kita itu apa sebenarnya? Bukan gambarnya, tapi musiknya. Anda bisa ngerti itu. Kalau Anda perhatikan, itu yang membuat jadi hidup sekali karena atmosfer yang diciptakan. Nah, hal yang sama sebenarnya dengan Tuhan kita. Karena iblis, saya ulang lagi, tidak pernah punya konsep yang original. Nggak pernah punya. Semua yang dia coba buat adalah apa yang dia tahu dari Allah, dia copy dan dia buat jadi negatif, jadi buruk. Saudara sekalian, Daud ini kenal dengan Allahnya. Dia tahu segala sesuatu bergantung kepada atmosfer yang diciptakan. Coba berikan string, Rebka. Nah, kalau Anda bisa mengerti itu, saudara akan tahu ibadah kita tidak boleh karena kelasiman. Amen, saudara. Ibadah kita tidak boleh karena kelasiman. Kalau Anda mau bicara Mazmur 61, Anda harus berkata dengan permainan kecapi, dengan string instrument. Anda akan lihat atmosfer yang berbeda. Itu bukan teknik, saudara, tapi itu pengenalan akan dia. Kalau Anda kenal dengan roh Tuhan, saudara akan tahu apa yang dia inginkan dan apa yang sebenarnya dia inginkan dalam ibadah kita. Saya terus terang, saya belajar banyak ketika saya banyak datang dalam KKR-nya Benny Hinn misalnya. Itu orang mengajar banyak bagaimana tahu akan hati Tuhan dan memberi seperti yang Tuhan inginkan. Atmosfer itu penting dalam hidup kita. Anda berkata, Pak, tapi saya ini bukan seorang pendeta, saya tidak bisa main musik. Anda bisa create atmosfer dalam rumah tangga. Anda bisa ciptakan atmosfer dalam lingkungan saudara. Dan Allah selalu bergerak dengan atmosfer yang tercipta. Coba buka Alkitab saudara dalam Kejadian pasal yang pertama. Lihat di Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kejadian pasal pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi.
Kalau Anda baca seterusnya, Tuhan berkata kemudian, jadilah cakrawala. Ia berkata, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Dan terjadi seperti itu. Anda tahu kata melayang-layang dalam bahasa Ibraninya, itu lebih pada seperti seekor induk ayam mengerami akan telur. Anda tahu telur harganya berapa sekarang? Telur, saudara, kalau Anda lihat gak ada apa-apanya. Di dalamnya ada kehidupan. Tapi bagaimana kehidupan itu bisa keluar? Dia perlu atmosfer. Saya gambarkan telur itu seperti firman. Anda lihat sepintas gak ada apa-apanya. Anda bolak-balik, Anda injak Alkitab saudara, tidak berteriak. Dan tidak langsung petir menyambar hidupmu kan, saudara. Tapi ketika ada roh Allah yang menghidupkan firman ini, tiba-tiba semuanya berubah. Allah menciptakan dunia kita ini, yang pertama dia ciptakan itu atmosfernya. Roh Allahnya bergerak seperti induk ayam mengerami telur. Ketika dia siap untuk mengerami, Alkitab berkata, berfirmanlah Allah. Ketika firman itu keluar, saudara, firman itu yang dierami oleh atmosfernya roh Allah. Lalu terjadi seperti dunia kita pada saat ini. Sebagaimana Allah mengerjakan dalam Kejadian, setiap kali Allah bergerak dalam kehidupan kita, dia menunggu atmosfer roh Allah itu siap untuk dia beri firman yang akan jadi kenyataan. Persoalannya adalah orang Kristen tidak pandai menciptakan atmosfer dalam hidupnya. Yang diciptakan bukan atmosfer yang ilahi, yang diciptakan atmosfer yang duniawi. Yang diciptakan bukan atmosfer iman, yang diciptakan atmosfer ketakutan. Yang diciptakan bukan atmosfer keyakinan dan damai sejahtera, yang diciptakan atmosfer keduniawian dan dosa. Kalau itu mengikat akan hidup kita, membelenggu, menguasai kita, atmosfer dalam hidup kita atmosfer yang mematikan. Tapi kalau engkau mengizinkan roh Allah yang menguasai diri kita, atmosfer yang membelenggu saudara adalah atmosfer kehidupan. Apapun dari Allah dimasukkan dalam hidup kita, tiba-tiba kita tahu itu berbuah, tumbuh dan berbuah dan berlipat-lipat ganda. Tapi kalau atmosfermu bukan dari roh Allah, apapun yang Tuhan masukkan akan mati di situ. Karena atmosfer Anda mematikan. Lihat Yesaya pasal 32. Kitab Nabi Yesaya pasal 32. Yesaya 32. Mulai ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Yesaya 32 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Kalau Anda perhatikan ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh apa? Damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Hutan akan runtuh seluruhnya, dan kota akan direndahkan serendah-rendahnya. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat apa? Air, yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. Pada ayat yang ke-17 dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh apa?
damai sejahtera. Kebenaran itu merupakan atmosfer. Atmosfer kebenaran yang melingkupi kita, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Lalu di situ akan muncul ketenangan, di situ akan muncul ketentraman. Banyak anak Tuhan tidak menyadari bahwa atmosfer yang kita ciptakan dalam hidup kita akan mempengaruhi banyak kehidupan kita sendiri, saudara. Banyak anak Tuhan tidak menyadari atmosfer apa yang melingkupi kita menentukan sampai di mana perkataan Tuhan dan janji-janjinya akan jadi realita dalam kehidupan kita. Kalau atmosfernya atmosfer yang ilahi, maka semua yang diberikan Allah akan jadi seperti yang Tuhan katakan. Daud tahu prinsip penciptaan. Itulah sebabnya sebelum dinyanyikan oleh orang lain, dia beri instruksi kepada pemimpin pujian yang ada, dan dia berkata, mainkan yang ini dengan string, mainkan yang ini dengan seruling, nyanyikan yang ini dengan satu oktav di bawah, nyanyikan yang ini dengan suara soprano. Dia tahu setiap kali dia dengan teliti mengikuti akan kemauan roh Allah dalam dirinya, saudara. Luar biasa. Itu akan menciptakan atmosfer yang luar biasa dalam kehidupannya. Dalam bagian lain daripada kitab Nabi Yesaya ini, Alkitab berkata, siapa yang bisa mengatur roh Tuhan? Dan siapa yang bisa memberikan nasihat kepadanya? Tidak ada. Dia Allah yang berhak menentukan apa yang dia inginkan sendiri. Amen, saudara. Kami punya pengalaman, satu kali kami keluar kota dengan beberapa teman, kita buat acara di sana. Saya nggak perlu sebutkan tempatnya. Waktu saya masuk gedung itu, saya pernah sharingkan beberapa minggu yang lalu. Saya kaget sekali, karena itu pertama kali saya bisa merasakan begitu kuat dan jelas sekali. Bagaimana, saya seperti berkata begini, ini karakter gereja itu nempel pada tembok-temboknya. Anda tidak usah ketemu jemaatnya, nggak perlu ketemu pendetanya, nggak perlu ketemu dengan pengurusnya. Saudara masuk, Anda duduk di tempat, Anda langsung bisa tahu ini kondisi gereja seperti apa. Sepertinya saya berkata, itu nempel di tembok-tembok mereka. Kita dengan gamblang bisa baca apa yang terjadi, saudara. Lalu kemudian saya sadar satu hal lagi. Apa yang selama ini kita buat juga meng-create akan atmosfer sekitar kita. Amen, saudara. Dan saya mau katakan sekali lagi, rumah tanggamu juga tergantung bagaimana Anda menciptakan atmosfer dalam rumah tangga masing-masing. Coba buka Amsal 24. Saya ulang lagi, Amsal 24, supaya makin banyak orang yang tahu kebenaran ini. Amsal pasal 24 ayat 3 dan ayat yang keempat. Amsal 24 ayat 3 dan ayat yang keempat. Alkitab berkata, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan apa, saudara? Pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Alkitab berkata pada ayat yang keempat, dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Untuk mengisi kamar-kamar hidup kita, kamar-kamar rumah kita, itu dengan pengertian. Nah, pengertian itu apa? Seperti apa pengertian itu? Coba lihat Amsal pasal 17 ayat yang ke-27. Amsal pasal 17 ayat 27. Alkitab berkata, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian, apa saudara? Berkepala. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan cool spirit. Seperti es cool di dalam, cool di luar, saudara. Orang yang berpengertian itu punya cool spirit, adem. Kalau Anda cool spirit, rumahmu juga akan cool. Kalau di dalammu itu neraka tumpah, di luarnya juga neraka buka dasar di luarnya. Pasar murah neraka di luar.
tergantung di dalamnya. Anda punya pengertian, Anda punya cool spirit, roh yang adem, keluarnya yang diciptakan ketenangan, kesejukan, dan damai sejahtera. Orang bisa masuk ke rumah saudara, belum kenal nama saudara, orang tahu yang punya rumah adem, cool spirit. Itu bukan karena AC, bukan karena ventilasi, tapi atmosfer yang diciptakan oleh keluarga yang tinggal. Kalau Anda punya cool spirit, Anda mengisi kamar-kamar dalam rumah tanggamu dengan barang-barang yang berharga dan barang-barang yang indah dan mahal. Tapi sebaliknya, kalau Anda tidak punya cool spirit, Anda rusak rumahmu sendiri. Boleh hebat seperti istana, ketika engkau masuk, berdiri bulu kuduknya semua, menyeramkan tinggal di sini. Bentuknya bagus, saudara. Dalamnya yang ngisi orangnya tidak bagus. Saya sering diminta mendoakan rumah, saudara. Saya kerjakan, saya lakukan, saya memberkati rumah, saya memberkati. Tapi itu tidak ada artinya kalau penghuninya tidak punya cool spirit. Amen. Anda isi dengan ribut, dengan gegeran, dengan perjinahan, dengan maki-makian tiap hari, dengan semua keruwetan. Anda masuk rumahnya tahu-tahu posting aja. Kenapa bisa begitu? Ini kacau rumahnya, atmosfernya yang kacau. Nah, seperti apa? Dari mana pengertian didapat? Amsal pasal 9. Amsal pasal 9. Lihat pada ayat yang ke-10. Amsal 9 ayat yang ke-10, Alkitab berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah apa? Pengertian. Kalau Anda ingin punya cool spirit, Anda harus makin kenal dengan dia. Makin kau kenal dia, makin adem dalam saudara. Makin engkau punya cool spirit, sekitarmu akan diisi dengan benda yang berharga dan yang mahal. Orang datang, mereka menikmati apa yang dari surga oleh karena atmosfer yang tercipta, oleh karena itu lahir dari orang yang kenal akan Allahnya. Daud tahu mazmurnya dari Allah, diberikan kepada Allah dalam atmosfernya Tuhan. Waktu dia berikan kepada pemimpin biduan, dia berkata, berikan dengan string instrumen. Dia berkata, dengan engkau mainkan string ini, atmosfernya akan tercipta. Benih mazmur ini, perkataan Tuhan ini akan dierami oleh atmosfernya roh Allah. Waktu roh Tuhan mengerami perkataannya sendiri, maka perkataan Tuhan itu akan jadi seperti yang Tuhan ucapkan. Amen, saudara. Biarlah kita isi hidup kita dengan atmosfer yang baik. Biar kita penuhi hidup kita dengan atmosfer ilahi, dan bukan atmosfer yang berasal dari hawa nafsu manusia kita. Kalau kita bisa belajar akan prinsip ini, hidup kita akan berbeda. Sesuatu yang luar biasa akan Tuhan kerjakan lewat hidup kita. Amen. Pertanyaan saya sekarang adalah, atmosfer apa yang hidup di dalam saudara? Atmosfer kehidupan atau atmosfer kematian? Ketika orang datang ke tempat saudara, apa yang mereka rasakan? Kehidupan atau kematian? Ketika orang mendekat kepadamu, apa yang mereka terima? Kehidupan atau kematian? Ketika firman sampai dalam hidupmu, apa yang terjadi? Hidup atau tumbuh perkataan Tuhan itu? Atmosfernya Anda harus kendalikan. Untuk Anda bisa mengendalikan atmosfernya, Anda harus kenal dengan Tuhan. Dia yang paling tahu atmosfer apa yang perlu bagi hidupmu pada hari ini. Balik ke Mazmur 61. Teruskan pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Terutama Anda perhatikan pada ayat yang ketiga. Ini merupakan sesuatu yang menarik sekali. Dan hari-hari ini sebetulnya ini merupakan jeritan hati saya dan doa saya. Dengarkanlah kiranya seruanku, ya Allah, perhatikanlah doaku. Ayat 3, dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Kenapa dia lemah lesu? Kalimat berikutnya dia berkata, tuntunlah aku ke gunung batu yang apa saudara?
terlalu tinggi bagiku. Sekian bulan terakhir ini saya banyak di rumah, saudara. Saya lihat Tuhan itu ya baik, saudara. Waktunya buat saya mulai mengundurkan diri untuk berdoa dan lebih banyak bersekutu dengan Tuhan. Dia pindahin saya ke tempat lain, jauh dari gereja. Kalau masih di rumah lama, kira-kira tiap hari masih jalan kaki ke gereja, saudara. Nggak tahan. Orang biasa kerja, suruh nganggur, badan sakit semua. Saya nggak biasa untuk nganggur-ngangguran. Itu bingung, saudara. Sakit semua badannya. Lebih senang suruh kerja, ngelembur-ngelembur, ngerjain apa gitu, lebih bergairah. Dagingnya maunya begitu. Tuhan dalam kebaikannya tahu, dipindahin ke rumah yang jauh. Ya, saudara, selesai. Dan kasih ke tempat sendiri untuk bisa sembahyang, cari Tuhan. Saya berdoa, datang ke Tuhan. Dan saya diajar banyak hal. Dan saya tahu apa yang Tuhan sedang siapkan ke depan, apa yang Dia mau kerjakan. Ngerti semua. Yang menarik adalah justru kemudian muncul doa semacam ini. Ketika Dia tunjukkan semua yang Dia mau bawa saya, saudara. Tiba-tiba saya baca ayat ini. Dan saya bilang, ya Tuhan, aku selama ini tidak bisa mengartikulasikan dengan baik apa yang jadi gejolak dalam hati saya. Waktu saya baca Mazmur 61, Daud berkata, tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Saya ingat pendeta Paul Richard yang pernah khotbah di tempat kita dengan anak-anak YWM beberapa waktu lalu. Anda ingat ya? Hari Kamis dia sharing bagus sekali. Saya tidak bisa lupakan apa yang dia sampaikan. Dia cerita dia mengalami pekerjaan urapan Tuhan yang hebat sekali. Setiap mendoakan orang sakit, Tuhan beri penglihatan sakitnya di mana. Kayak lihat foto ronsen, bercak hitamnya di mana, dia bisa ngerti, saudara. Didoakan orangnya sembuh. Itu setelah beberapa hari dia mengalami seperti itu. Satu hari habis pulang kebaktian, lawatan Tuhan terjadi. Dia diberi Tuhan pengurapan seperti itu. Dia pulang ke rumah, lagi istirahat, lagi duduk. Roh Tuhan menghampiri dia. Dan Roh Allah berkata, apakah engkau mau urapan itu tinggal padamu? Sudah tahu dia berkata begini, Tuhan, tapi terlalu mahal harganya. Dengan jawaban itu, dia berkata, sejak itu urapan tidak pernah muncul lagi. Hilang dari hidup. 2 tahun lewat, belum kembali. Anda berkata, wah bodoh, harusnya kan, iya Tuhan, bayar, iya. Saya berkata, mungkin kalau Anda orang yang teguh hatinya bisa berkata begitu. Tapi sebagian besar kita emosi sih, tidak tahu harga yang mesti dibayar. Saya mau tanya, siapa yang berani bayar harganya? Kita angkat tangan, percuma lah. Paul Cain pernah khotbah di Surabaya. Siapa ingin pengurapan nabi, semua berdiri. Dalam hati saya berkata, kamu tidak tahu harga yang dibayar sih. Nabi kan mikirnya kan, ngomongin orang, nembaki orang, buka praktek, persoalannya opo gitu kan. Saya mau beritahu saudara, itunya memang exciting. Harganya itu yang mesti dibayar. Dan Tuhan tidak minta banyak, Dia minta semua. Dan yang pertama Dia minta, yang paling engkau cintai, yang paling engkau sayangi, itu yang diminta Tuhan. Saudara sekalian, ini doa saya naikkan di depan Tuhan. Tuhan, aku gak bisa mengucapkan, mengartikulasikan pergumulan. Padahal sebenarnya secara manusia gak ada hal yang terlalu berat sebetulnya. Tapi saya ngerti price-nya, saudara. Dan saya tahu apa yang Tuhan mau bawa. Saya berkata, Tuhan, terlalu tinggi buat aku. Batu karang itu too high for me, terlalu tinggi. Terus saya tambahin, tapi tetap aku mau bayar loh Tuhan. Saya berkata begitu. Dan saya berkata, karena Daud berkata, tuntunlah aku. Dia gak berkata, Tuhan terlalu tinggi, selesai gak? Dia berkata, tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagi. Amen, saudara. Petrus pernah mengalami, pernah nyangkal Tuhan 3 kali sebelum ayam berkokok. Menangis terseduh-seduh, bertobat kembali. Ya. Lihat baik-baik. Dia bertanya kepada Petrus. Dalam Yohanes dia berkata begini, Simon anak Yohanes. Dia panggilnya Simon sebab Petrusnya belum kelihatan.
Dia pernah berkata, engkau Petrus. Tapi waktu dia nyangkal 3 kali, ke Petrusannya hilang. Balik ke Simon. Simon tahu buluh. Tahu buluh, saudara? Tanaman yang apa itu? Kayak jerami itu, yang gampang digoyang-goyangkan oleh angin. Simon itu kan ekstrim ke ekstrim. Tak dong kendel-kendel banget, dong takut-takut banget, tahu, seperti buluh. Dan Tuhan berkata, Simon anak Yohanes. Kalau dia manggil Petrus, dikira ngece nanti ya, wong tidak seperti batu karang, kelak dia disebut Petrus. Tapi dia berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau agape dengan aku? Petrusnya berkata, Tuhan, aku gak bisa. Too high for me. Aku filio dengan engkau. Diulang lagi, Simon anak Yohanes, apakah engkau agape dengan aku? Petrusnya berkata, Tuhan, engkau tahu aku filio dengan engkau. Kali yang ketiga, apa yang terjadi, saudara? Teruskan. Dia turun sampai ke levelnya Simon, dan dia bertanya, apakah engkau filio dengan aku? Kali yang ketiga sedih, saudara. Dia tahu dia gak bisa. Dia bilang, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu, Tuhan, aku filio dengan engkau. Saudara tahu, peremukan dari Tuhan, ya, saya belajar begini. Tuhan seringkali mengajar kita, membawa kita mengalami masalah yang tidak sanggup kita pecahkan. Tuhan seringkali membawa kita dalam pergumulan yang tidak mungkin kita menangkan. Gak bisa. Tuhan seringkali membawa kita dalam peperangan yang tidak mungkin kita bisa menang. Dan Tuhan ngerti itu. Waktu kita dibawa dalam persoalan yang tidak mungkin kita atasi, peperangan yang tidak mungkin kita menangkan, sudah dengan model apapun tidak mungkin menang. Itu sebetulnya mengekspos akan hati kita dan menunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Anda bisa ngerti ya? Orang seperti Daud, dia berkata, Tuhan, tuntun aku di batu karang yang terlalu tinggi bagiku. Ada orang yang berkata, oh, kami sanggup ke sana. Belum, saudara. Kalau satu kali Tuhan hadapkan kepadamu persoalan yang tidak mungkin engkau atasi, peperangan yang tidak mungkin engkau menangkan, pergumulan yang tidak mungkin engkau bisa taklukkan, itu mengekspos hati kita, membuat kita berkata, aku gak ada apa-apanya. Sebelum kita mengalami lawatan Tuhan dan gereja ini dilawat Tuhan, dan kita bisa selesaikan banyak hal, satu hal yang Tuhan bawa kepada saya, pergumulan-pergumulan yang membuat saya berkata, saya nabrak tembok. Hari-hari itu semua program yang keluar dari ide saya hancur semua. Semua yang saya pikir hasilnya baik menghantam balik, saudara. Heran sekali. Saya kirim orang ke Amerika, saya usahakan sekolah di sana dengan tujuan lu balik, ya, bantu kami ngurus. Sampai di Amerika tidak mau kembali. Saya ke Amerika dengan Pak Timotius waktu itu, dihadapkan kepada majelisnya, dikeroyok rapat, maksa, jangan suruh dia pulang. Bayangin, balik kayak orang ketampar saya. Itu bagian satu di antaranya. Hari ini dia bayar harganya. Yang lain-lain saya ngalami banyak sekali. Sampai dari orang yang begitu penuh dengan confident, keyakinan, aku bisa buat banyak hal, tiba-tiba rontok semua. Semua yang keluar dari ide saya habis semua. Dan kemudian satu kali, ketika saya dalam pergumulan doa, Tuhan buka semua. Waktu itu hutang gereja belum lunas dan kita berat sekali. Semua datang bertubi-tubi, berat. Dan tiba-tiba saya berkata begini, Tuhan, I am nothing, I have nothing,
I can do nothing. Aku ini gak ada apa-apanya. Aku gak punya apa-apa. Dan aku tidak bisa apa-apa. Saya tersungkur hari itu di ruang doa di atas. Dan tiba-tiba sore harinya roh doa turun di tengah-tengah kami. Waktu kami sembahyang sama-sama, roh doa turun. Beberapa orang mengerang dalam roh. Itu pertama kali kita ngalami orang mengerang kayak begitu. Dan itu merupakan breakthrough awal di mana Allah buka banyak hal di tengah-tengah kita. Daud berkata, Tuhan, dan rupanya dalam pergumulan doa saya, jujur saya berkata, ini pengartikulasian yang paling tepat yang pernah saya rasakan dalam sekian bulan terakhir. Saya berkata, Tuhan, batu karang itu terlalu tinggi buat saya. Simon Petrus mengalami pergumulan yang sama. Yesus bertanya, apakah engkau agape dengan aku? Dia berkata, aku filio dengan engkau, Tuhan. Kali kedua Tuhan bertanya, apakah engkau agape dengan aku? Agape itu kasih ilahi. Filio itu masih manusia. Take and give. Ya. Lebih rendah lagi nanti ada eros. Itu hak dari apa yang dia kerjakan. Dia tahu dia tidak layak lagi disebut muridnya Yesus. Peristiwa kebangkitan Tuhan membuat dia frustrasi besar. Dia berkata, konyol aku selama ini. Kenapa aku tidak berani bertahan? Tak taunya dia bangkit lagi. Pergulatan yang berat dalam batinnya membuat dia berkata kepada teman-temannya, mari kita tangkap ikan lagi. Mungkin dalam hati dia berkata, tidak mungkin dia mau terima aku sebagai muridnya lagi. Aku ini orang gagal. Tapi hari itu di tepi danau itu, Tuhan beri sarapan ke dia. Dan dia bertanya, apakah engkau agape? Dia berkata, aku hanya punya filio, Tuhan. 2 kali dia berkata, apakah engkau agape dengan aku? Dia berkata, aku filio, Tuhan. Kali yang ketiga dia turun, saudara, tepat di posisi di mana dia ada. Dan kali ketiga Yesus tidak tanya apakah engkau agape. Dia bertanya, apakah engkau filio dengan aku? Sedih, hancur hatinya. Tapi Tuhan berkata, waktu engkau masih muda, engkau bisa bebas pergi kemanapun engkau suka. Ketika engkau menjadi tua, orang lain akan membelenggu tanganmu. Tuhan mau berkata, hari ini engkau filio. 1 kali agape keluar dari hidup. Engkau bahkan sedia mati buat aku. Saudara tahu, dalam surat Petrus, kalau Anda baca, ketika dia bicara soal kasih, dia tidak bicara filio, dia bicara agape. Apa yang dulu tidak pernah dia punya, tiba-tiba dia miliki. Seperti Daud, dia berkata, tuntunlah aku ke batu karang yang terlalu tinggi bagiku. Amen, saudara. Kan Yesus akan tuntun Petrus dan akan berjalan ke batu karang yang tadinya terlalu tinggi bagi dia. Amen, saudara. Dengerin baik-baik, saudara. Ada banyak hal yang kita berkata terlalu tinggi bagi dia. Tapi kalau engkau berkata terlalu tinggi, that's it, Anda tinggal. Engkau kehilangan banyak hal yang luar biasa. Kalau engkau dihadapkan kepada hal yang terlalu tinggi, tapi doamu seperti Daud berkata, tuntun aku Tuhan. Dia akan turun dan dia akan tuntun engkau. Dia akan tuntun kita dengan cara Allah yang luar biasa. Amen, saudara. Yang terakhir, buka Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya 40 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama orang yang dia peroleh sebetulnya. Dan kita berjalan di hadapannya, di hadapan hadiratnya. 11.
seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya, maka anak domba dipangkunya. Dan perhatikan, dan induk-induk domba dituntunnya dengan apa? Hati-hati. Oh, dia Allah yang luar biasa. Dia bukan nuntun kita dengan dikalungi leher kita dengan tali terus diseret sebenarnya. Kalau anak domba, dia gendong, dipangku. Tapi induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Ini Tuhan kita. Kalau engkau mengalami pergulatan seperti Daud dan engkau berkata, Tuhan, tuntun aku. Batu karang itu too high for me, terlalu tinggi buat aku. Dia akan turun dan tuntun engkau dengan hati-hati. Saya tahu jalannya tidak mudah, tapi saya yakin Tuhan akan mampukan kita. Amen, saudara. Sebelum kita akhiri, saya di antara pergumulan yang menekan sekali dalam hati saya adalah Tuhan beri banyak hal pada kita. Tuhan beri banyak hal. Dan tahun ini kita memulai banyak pelayanan yang masih baru sekali. Misi itu hal yang baru buat kita. Dan makin lama saya melihat Tuhan makin buka banyak negara. Saya bersyukur Dia Allah yang setia. Saya percaya Dia mampu. Tapi setiap kali saya lihat ke depan akan apa yang Tuhan akan kerjakan, jujur saya berkata, terlalu tinggi Tuhan, terlalu tinggi. Tapi kalau kita bisa berkata, tuntun aku Tuhan, Dia akan tuntun kita. Amen, saudara. Ayat yang paling akhir sebelum kita tutup dalam doa, Yesaya pasal 58. Dan ini janji buat kita. Setiap kali kita lakukan apa yang Dia perintahkan, saya belajar Tuhan selalu membaharui janjinya. Ingat, dengan Abraham berkali-kali dia mengucapkan janji itu. Allah adalah pribadi yang suka memperbaharui janjinya. Tidak berarti Dia menghapus janji yang lama, tapi Dia perbaharui janjinya. Dan waktu kita berkata, Tuhan kami akan kerjakan, memberkati orang-orang yang miskin dan menderita, Dia perbaharui janjinya. Dan ini janjinya buat kita. Yesaya pasal yang ke-58 ayat 10 dikatakan begini. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Kalau kita perhatikan orang yang lapar dan orang yang tertindas, Dia akan menuntun kita. Amen, saudara. Dan waktu Dia tuntun kita, seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Tutup Alkitab saudara, dan kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang
Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Dahan-Mu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan semua lawanku. Engkau memberkati aku dengan dialogku perhatikan dan kemurahan menghidupku seumur hidupku. Dan aku Yakub itu contoh seorang gembala yang baik. Ketika Esau mengajak dia berjalan bersama-sama dengan dia berkata, tidak kakakku, aku akan mengikuti, aku akan beringsut mengikuti akan langkah domba. Yesaya berkata, induk-induk domba dia tuntun dengan hati-hati. Dia bukan Allah yang ceroboh, dia bukan Allah yang sembarangan, dia Allah yang peduli dengan hidup kita. Amen, saudara. Dia akan tuntun kita dengan hati-hati. Dia akan sertai kita, dia akan tuntun kita dengan hati-hati. Anak-anak domba itu di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Biar hari ini kita datang kepada gembala yang baik, yang menyerahkan nyawanya kepada kita. Dan kita berkata, Tuhan, tuntun aku ke bukit batu karang itu yang terlalu tinggi bagiku. Orang Kristen yang dalam perjalanan dengan Tuhan, engkau akan sampai pada titik di mana engkau berkata, sesungguhnya terlalu tinggi bagiku. Kalau engkau sudah puas dengan apa yang engkau pada hari ini, itu artinya engkau berhenti, saudara. Tapi kalau engkau terus bergerak ke arah dia, engkau akan sampai pada titik di mana engkau berkata seperti Daud, terlalu tinggi bagiku, tapi tuntun aku Tuhan, sampai aku ke tempat yang engkau ingin.